Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, dari sekian banyak nabi, kenapa hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan syafaat ketika manusia berkumpul di Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir hidup sebelum datangnya kiamat. Tempat berkumpulnya mereka disebut Padang Mahsyar. Di sana manusia gelisah menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama proses persidangan apakah akan masuk surga atau neraka. Setelah waktunya hari kiamat tiba dan semua makhluk di dunia binasa, malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Tiupan sangkakala ini akan membangkitkan semua manusia dari kubur, kemudian semua manusia digiring ke Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, manusia berkumpul untuk menjalani hisab atau perhitungan dan mizan atau penimbangan amalnya semasa hidup di dunia. Berbeda dengan di dunia, di akhirat semua orang hanya berpikir untuk diri masing-masing. Jalinan interaksi terputus dan tolong-menolong tidak berlaku lagi. Saat di dunia harta menjadi segala-galanya, tapi di akhirat semua orang tidak memerlukannya. Selama di dunia anak menjadi kebanggaan orang tua, ketika di akhirat belum tentu anak bisa dibanggakan. Hari itu orang tidak dapat lagi membanggakan harta dan anak. Hanya dua jenis manusia bisa berbangga, yaitu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang dan orang yang memperoleh syafaat. Manusia yang menghadap Tuhan di hari akhir dengan hati yang tenang mereka adalah dari kalangan orang-orang beriman. Beriman secara murni dengan menerapkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terlatih sejak di dunia mengenal Allah dan pandai memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah Sang Pencipta. Sedangkan jenis yang kedua, mereka juga dari kalangan orang-orang beriman. Mereka ini tidak begitu istiqomah sehingga terkadang tercampur dosa dan kezaliman selama di dunia. Untungnya masih memperoleh jalur syafaat dan mereka berhak mendapatkannya. Syafaat bisa menghilangkan siksa atau paling tidak, bisa meringankan azab di akhirat. Awalnya seseorang mendapat siksa kubur atau siksa neraka, karena memperoleh syafaat bisa jadi siksanya berubah ringan atau hilang sama sekali. Dengan syafaat Allah memindahkan tempatnya ke surga. Malaikat memberi syafaat kepada umat manusia. Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Orang-orang yang mati syahid memberi syafaat kepada keluarganya. Orang soleh memberi syafaat kepada ayah dan ibunya. Selain syafaat seperti tersebut di atas, masih ada syafaat terbesar, di mana syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala delegasikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat, orang mati syahid, orang soleh dan para nabi lainnya tidak bisa memberikannya. Syafaat terbesar atau sebutan lain syafaatul uzma merupakan bantuan Nabi Muhammad saat manusia dalam keadaan genting dan mencekam di Padang Mahsyar. Semua manusia mengharapkan turunnya bantuan agar kesusahan yang mereka hadapi segera berakhir. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat ketika manusia berkumpul menunggu keputusan Allah. Faslul Katla. Diriwayatkan bahwa pada Yaumul Mahsyar, matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Suasana sangat panas terasa membakar seluruh tubuh. Saking susahnya keadaan saat itu, orang kafir menyesali dirinya menjadi manusia. Bahkan ada orang kafir yang asal bicara, jika diputuskan untuk kami masuk neraka maka masukkan saja sekarang daripada terlalu lama menunggu. Mereka ingin meninggalkan tempat itu walaupun berpindahnya ke neraka jahanam. Dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis ada perbedaan antara kelompok kafir dan mukmin dalam proses penggiringan mereka ke Padang Mahsyar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad bersabda, kelak manusia akan dikumpulkan dengan 3 cara. Pertama, orang-orang yang dipenuhi rasa harap dan takut. Kedua, 2 orang yang menunggangi 1 ekor unta, 3 orang menunggangi 1 ekor unta, 4 orang menunggangi 1 ekor unta, dan 10 orang menunggangi 1 unta, dan ketiga, sisanya akan dikumpulkan oleh api yang akan terus menyertai mereka di setiap siang, malam, pagi, dan sore.
Dijelaskan juga melalui riwayat lain dari Bah bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki, berkendara, dan ada pula yang diseret di atas wajahnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak dihitan." Ketika Siti Aisyah bertanya apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat, Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, urusan pada saat itu jauh lebih penting ketimbang sekadar memandang satu sama lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan pula oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya, Tijanut Darari, bahwa kumpulan manusia saat itu dikerumuni api yang akan melalap. Suasana semakin mencekam dan tidak menentu selama ribuan tahun. Sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. "Wahai Nabi Adam, engkau bapak segala manusia dan tercipta dengan kekuasaan Allah. Mohonkan kepada Allah agar mempercepat proses ini dan meringankan beban kita ini." Nabi Adam menjawab, "Aku tidak berani berbicara di hadapan Allah karena waktu dahulu pernah bersalah sehingga dikeluarkan dari surga. Saat ini aku hanya berpikir untuk diriku." Beliau kemudian mengarahkan agar manusia mendatangi Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Kemudian manusia pun mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, bermohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini." Nabi Nuh menjawab, "Aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini, karena dulu aku pernah bermohon agar Allah menenggelamkan penduduk bumi sehingga banjir melanda." Nabi Nuh merasa bersalah dan malu berbicara kepada Allah. Dia hanya mengarahkan agar para manusia menghadap Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Lalu sekelompok manusia itu menghadap Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim juga mengaku pernah bersalah. Karena kepandaiannya bersilat lidah, beliau mengaku telah berdusta 3 kali, walaupun sebenarnya beliau bukan berdusta. Pertama mengatakan, "Ini sakim, aku sedang sakit," maksudnya bukan sakit fisik tapi sakit perasaan karena banyak yang melakukan kemusyrikan. Kedua, ketika mengatakan istrinya sebagai saudara, "Inaha uhti," maksudnya saudara seagama. Ketiga, ketika menjawab pertanyaan Raja Namrud tentang siapa yang menghancurkan berhala setelah beliau melakukannya. Beliau mengatakan, "Kabiruhum haza," yang besar ini. Maksudnya bukan yang besar ini penghancurnya, tapi ini yang paling besar ukuran berhalanya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat dan mengarahkan kepada Nabi Musa yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Kemudian manusia menghadap Nabi Musa, tetapi Nabi Musa juga tidak bisa karena pernah melakukan pembunuhan yang tidak semestinya. Beliau tidak sengaja hanya melakukan pukulan sedikit tanpa berniat membunuh, ternyata orang itu mati. Para manusia pun kemudian mendatangi Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat karena Isa dan ibunya Maryam telah manusia jadikan sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa malu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad saja yang berani merespon, "Ayo umatku, ayo umatku, ayo umatku, datanglah ke sini. Ini memang wewenangku." Beliau sujud di bawah arsy seperti sholat. Sampai ada suara, "Angkat kepalamu Muhammad. Jika kamu meminta sesuatu aku berikan, dan jika kamu meminta syafaat ini aku serahkan." Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat terbesar kepada umat beriman di padang mahsyar. Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya. Namun, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melupakan mereka yang telah masuk neraka? Tidak. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya tidak hanya berhenti di situ. Umatnya yang sudah masuk neraka masih terus Rasulullah perjuangkan,
Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Saat itu aku kembali bersujud padanya." Kemudian Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu, Muhammad. Memohon pertolongan apapun, engkau akan diberi." Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, "Umatku, umatku, ya Rab." Dia kembali berfirman, "Temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga." Setelah itu Rasulullah kembali bersujud kepada Allah. Lalu Allah bertanya, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" Rasulullah menjawab, "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang tidak memiliki amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah." Allah pun mengizinkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, golongan umatnya yang dikeluarkan dari neraka jahanam berkat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan golongan Jahanamiyun. Hal ini sejalan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa penghuni neraka jahanam adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdosa, dan kemudian neraka itu akan kosong dari penghuninya seiring dengan berakhirnya masa siksa mereka dan besarnya perhatian serta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.